Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan kemarin tentang komponen terkomunikasi. Di pertemuan kali ini, hal yang akan kita sharingkan bersama-sama adalah tentang media transmisi. Jadi media transmisi ini adalah salah satu komponen komunikasi yang kita butuhkan. Oke, kita akan mengulang di pertemuan yang sebelumnya bahwa komponen dasar komunikasi itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah informasi, kedua pengirim, ketiga media transmisi yang nanti kita bahas, dan yang keempat adalah media penerima. Yang keempat adalah penerima. Informasi kita belajar bersama-sama di pertemuan sebelumnya adalah merupakan pesan yang dikirim. Jadi yang kemudian pesan ini yang nantinya akan dilewatkan ke media transmisi. Kemudian pengirim itu kita sebut juga sebagai transmitter dan penerima kita sebut juga receiver. Media transmisi dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu media transmisi berbasis kabel dan non-kabel. Media transmisi itu sendiri adalah media menghubungkan antara pengirim dan penerima. Karena ini jarak jauh, maka ada proses perubahan bentuk. Perubahan bentuk apa? Adalah perubahan bentuk ini disesuaikan dengan media transmisi itu sendiri. Jadi media transmisi digunakan pada beberapa perangkat elektronik yang menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat terjadi sebuah pertukaran data. Jadi dua hal ini perlu teman-teman nanti belajar bersama-sama. Awasi yang nama media transmisi ini digunakan dan bagaimana caranya nanti akan jelaskan selanjutnya. Media transmisi dibagi menjadi dua, yaitu media transmisi dengan kabel dan media transmisi tanpa kabel. Media transmisi dengan kabel adalah dalam menghubungkan transmitter ke receiver menggunakan transmisi fisik berupa kabel. Dan sedangkan media tanpa kabel adalah dalam hal menghubungkan transmitter ke receiver tidak menggunakan kabel. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi kalau secara fisik kelihatan media transmisinya, maka ini disebut dengan media kabel atau media transmisi dengan menggunakan kabel. Sedangkan jika media transmisi ini tidak kelihatan fisiknya, maka bisa disebut juga sebagai media transmisi tanpa kabel. Oke, kita masuk di media dengan kabel. Media dengan kabel ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah kabel berpilin atau kita sebut sebagai twist pair. Twist pair ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu UTP dan STP. Bagi teman-teman yang sering menggunakan kabelan, maka kabelan ini adalah salah satu jenis dari twist pair. Baik yang ketika digunakan di dalam ruangan disebut sebagai media transmisi twist pair unshielded atau tanpa pelindung, atau jika di luar ruangan sebagai shielded. Di UTP adalah unshielded twist pair dan STP adalah shielded twist pair. Oke, jadi ini kalau teman-teman yang suka menggunakan LAN, maka inilah yang dinamakan kabel twist pair. Kemudian kabel koaksial. Kedua koaksial memiliki satu konduktor tembaga di tengahnya dan kemudian di sekelilingnya ada nama isolator yang terletak di antara konduktor dan lapisan pengaman serat besi. Jadi kabel koaksial ini biasa digunakan untuk kabel antena. Jadi kalau teman-teman yang pernah memasang kabel antena, maka itu adalah sejenis koaksial. Kemudian yang ketiga adalah kabel serat optik. Kabel serat optik ini saat ini sering dipakai untuk provider internet untuk menghubungkan dari server ke sebuah penerima ya, seperti modem yang ada di rumah, sehingga memungkinkan kita untuk mengalirkan data dengan kecepatan yang besar. Ini adalah penampakan dari media kabel, unshielded, UTP, STP, koaksial, dan fiber optik. Jadi kita lihat penampakan ini, maka teman-teman saya harap bisa membedakan ya apa yang dinamakan dengan UTP, apa yang dinamakan dengan STP, apa yang dinamakan dengan koaksial dan fiber optik. Jadi penampakannya seperti ini. Perbedaan yang paling mendasar di penampakan ini adalah jika kita membahas tentang shielded atau pengaman, maka dipastikan bahwa ada pelindung yang melindungi kabel itu sendiri. Otomatis yang dinamakan shielded itu adalah adanya pengaman sehingga memungkinkan kita untuk melakukan instalasi di luar rumah. Oke, ini adalah
function atau penggunaan atau fungsi penggunaan dari masing-masing kabel. Jadi ini lebih ke arah koaksial. Jadi kalau kita koaksial, penggunaan koaksial itu pasti ada kode-kodenya, dan setiap kode-kode ini diperuntukkan sesuai dengan peruntukan data yang akan dikirimkan. Ini adalah contohnya. Oke, kita masuk di media tambah kabel. Media tambah kabel yang pertama, kita masuk di microwave atau mikro gelombang. Gelombang disebut microwave karena frekuensi yang sangat tinggi, yaitu di atas 3 giga. Biasanya untuk media transmisi microwave ini digunakan untuk semacam transmisi point to point dari satu pemancar ke pemancar, atau loss atau line of sight dari suatu pemancar ke pemancar. Bisa juga untuk repeater. Kemudian satelit ini juga mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya. Jadi kalau kita menggunakan kabel, mohon maaf, menggunakan TV berbasis satelit, maka ini transmisinya menggunakan satelit. Jadi penggunaan antar transmisi dari bumi ke satelit ini juga menggunakan namanya microwave. Jadi menggunakan sebuah piringan satelit untuk mengirimkan sinyal ke transmitter atau parabola. Satelit microwave mengirimkan sinyal secara menyeluruh ke setiap transmitter. Jadi ini ada penjelasan tentang satelit. Dan keuntungannya dari si satelit adalah selain prosesnya itu dapat jangkauannya lebih besar karena bisa menjangkau antar benua, kemudian kita memungkinkan untuk melakukan transmisi dari daerah yang sangat jauh. Sedangkan kekurangannya satelit adalah, keterbatasannya adalah mungkin ukuran antennya yang sangat besar, biaya investasi juga yang sangat besar. Kemudian gelombang radio. Kalau gelombang radio ini mungkin lebih familiar di kita ketika kita ingin menggunakan, yaitu seperti kalau kita menggunakan seluler, maka sejatinya seluler itu juga menggunakan gelombang radio. Jadi adanya sebuah sinyal yang berbasis radio otomatis berfrekuensi yang kita gunakan untuk menghubungkan antara transmitter berupa tower yang kita sebut sebagai base tower dengan penerima handphone kita masing-masing. Jadi nanti secara detail kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk bahas gelombang radio. Oke, kemudian yang keempat ini ada infrared. Infrared ini adalah sebuah jenis juga dari media kabel yang mungkin jangkauannya tidak terlalu panjang dan kecepatan transmisi juga tidak terlalu besar karena hanya sebesar 4 MB per second. Penggunaannya untuk pengendalian jarak jauh mungkin tidak sepanjang kalau kita menggunakan gelombang radio, tapi kita bisa menggunakan untuk remote control, alat elektronik dan sebagainya. Keuntungannya adalah kebal terhadap interferensi radio dan elektromagnetik, dan kemudian mudah dibuat, instalasi lebih mudah. Kelemahannya adalah jaraknya yang terbatas. Jadi saya harap jadi teman-teman ketika nanti ingin melakukan pemilihan media transmisi, mulai media dengan tabel dan tanpa tabel, diharapkan teman-teman memperkirakan jarak panjang lintasan dari transmitter to receiver. Saya harap demikian. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya harap teman-teman dapat memahami di bab media transmisi sehingga di pertemuan mendatang kita akan berjumpa di bab pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.